Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suraya Nabila, NIM 19107030006. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sosial media dan konten manajemen. Selanjutnya yaitu background. Background dari sosial manajemen yaitu proses membuat, menerbitkan, dan menganalisis konten yang Anda posting di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, serta terlibat dengan pengguna di platform tersebut. Nah, klien kali ini adalah Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kliennya kali ini yaitu program studi ilmu komunikasi. Kita harus mengetahui program studi komunikasi itu adalah salah satu dari program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian, program studi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga mempunyai konsentrasi pada dua turunan, yaitu ada advertising dan juga public relation. Yang pertama, advertising. Advertising adalah salah satu dari komponen pemasaran yang digunakan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap publik yang menjadi target. Advertising kemudian merupakan salah satu komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran yang digunakan untuk membujuk konsumen supaya berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran dan perusahaan untuk mendapatkan penjualan dan laba. Kemudian yang kedua, ada public relation. Public relation mengkaji mengenai bagaimana menciptakan citra baik terhadap organisasi. Terbentuknya citra baik publik terhadap organisasi nantinya akan berimbas pada pemasaran produk karena adanya kepercayaan yang terbentuk kajian-kajian public relation. Nah, kemudian kajian-kajian public relation pun berkenaan mengenai komunikasi yang dapat menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi partisipasi guna menanamkan kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Slide selanjutnya ada review website. Review website Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang pertama ada positif, yang kedua ada negatif. Positifnya yaitu banyak informasi mengenai prodi komunikasi, biasanya berupa webinar, terus lomba-lomba, beasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada mudah diakses, dan yang ketiga bahasa mudah dipahami. Tentunya ketika kita membaca ataupun melihat website tersebut, kita akan mudah paham karena bahasa yang digunakan itu sangat baku dan jelas. Tetapi website tersebut mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama ada desainnya kurang menarik. Terdapat poster visi misi yaitu Pak Rektor, dan menurut saya itu terlalu besar, jadi desainnya kurang menarik. Yang kedua, konten kurang update. Dan yang ketiga, tidak ada link sosial medianya, terutama ke link menuju YouTube-nya itu tidak ada. Kemudian ada review aset Instagram-nya. Instagram Komunikasi UIN Suka itu mempunyai beberapa kompetitor. Di sini saya contohkan ada 3. Yang pertama ada kompetitor dari Ilmu Komunikasi UAD atau Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua ada Komunikasi UPN Yogyakarta, dan yang ketiga ada Komunikasi UGM. Total followers dari Komunikasi UIN Suka itu terdiri dari 256 followers, sedangkan Komunikasi UAD ada 1296 followers. Dan Komunikasi UPN ada 1451 followers, kemudian Komunikasi UGM ada 3428. Nah, di sini UGM menduduki followers terbanyak dari akun Instagram Ilmu Komunikasi dari universitas lainnya. Kemudian posting per minggunya, Komunikasi UIN Suka ada 1 post per week, dan Komunikasi UAD ada 5 post per week. Kemudian Komunikasi UPN Yogyakarta ada 2 post per week, dan Komunikasi UGM ada 6 post per week. Nah, di sini Komunikasi UGM menduduki
postingan paling banyak ya per weeknya. Kemudian ada content composition. Komunikasi Unsuka itu kontennya 80% informasi, 10% greeting, dan 10% lainnya yaitu activity. Kemudian komunikasi UAD 85% informasi dan 15-nya adalah greeting. Selanjutnya komunikasi UPN Yogyakarta 60% informasi, 25% greeting, dan 15% lainnya yaitu activity. Dan yang terakhir ada komunikasi UGM informasi 50%, greeting 20%, dan activity 40%. Average like-nya komunikasi Unsuka ada 6 per post, komunikasi UAD 150 per post, komunikasi UPN 45 per post, komunikasi UGM ada 141 per post. Nah, di sini komunikasi UAD nomor 1 ya, ada 150 per post, jadi paling tinggi. Kemudian average komennya, komunikasi Unsuka 0 per post, komunikasi UAD 5 per post, komunikasi UPN 11 per post, dan komunikasi UGM 27 per post. Jadi paling banyak UGM lagi. Terus engagement rate-nya komunikasi Unsuka ada 3,6, komunikasi UAD ada 12,6, komunikasi UPN ada 6,8, dan komunikasi UGM ada 13,3. Selanjutnya objektif. Nah, tujuan pembuatan media sosial belum memenuhi syarat karena postingan dari Instagram komunikasi Unsuka itu tidak teratur. Jadi mereka tidak, kadang satu minggu ngepost, kadang tidak ngepost seperti itu, dan kontennya pun tidak terstruktur. Kemudian yang kedua, tidak ada IGTV. Seharusnya setiap kegiatan ataupun misal ada webinar itu pun bisa dimasukkan di IGTV. Kemudian ada highlight story. Nah, kekurangannya yaitu Instagram komunikasi itu tidak ada highlight story-nya. Seharusnya setiap pembuat story itu langsung ditaruh di highlight. Kemudian ada target audience. Nah, karakteristiknya yang dituju adalah mahasiswa, pelajar, dan juga desain. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Usia 16 tahun ke atas. 16 tahun ke atas itu biasanya kelas 2 SMA, dan siswi atau siswa kelas 2 SMA itu biasanya sudah memikirkan dia mau kemana, mau kuliah di mana, mau jurusan apa, dan sebagainya. Selanjutnya ada status ekonomi. Status ekonomi ini mulai semua kalangan, dari mulai kalangan ke bawah sampai menengah ke atas. Kemudian ada karakternya, yaitu seseorang yang aktif bermedia sosial, seseorang yang haus informasi, dan juga seseorang yang open-minded. Kemudian ada ketertarikan. Nah, ketertarikannya yaitu tertarik dengan prodi ilmu komunikasi. Kemudian ada ketakutan, fear of missing out atau ketinggalan informasi, dan media aksesnya yaitu media sosial seperti website, Instagram, Twitter, YouTube maupun Facebook. Slide selanjutnya ada recommendation. Recommendation itu ada 5. Yang pertama ada platform, yang kedua ada positioning, yang ketiga ada big message, yang keempat ada editorial plan, dan yang terakhir ada creative output. Kita yang pertama dulu yaitu platform. Nah, platform di sini saya merekomendasikan ada 3 platform yang digunakan, yaitu pertama ada Instagram, yang kedua ada YouTube, dan ketiga ada TikTok. Kemudian rules-nya, yang Instagram itu berisi informasi seputar event, beasiswa, lomba, dan juga greetings. Dan postingannya 3-6 posting per week. Kenapa sampai 6? Karena biasanya seperti membuat poster webinar itu biasanya dibagi menjadi 6 kotak atau 6 feed biasanya begitu. Kemudian platform YouTube yaitu berisi mengenai video
video, webinar, seminar, Zoom tentang prodi ilmu komunikasi. Karena prodi ilmu komunikasi itu sering mengadakan webinar, seminar, dan lain sebagainya, itu bisa didokumentasikan di YouTube. Dan postingannya 1-2 posting per week. Kemudian yang ketiga ada TikTok, yaitu berisi video, mini vlog atau kumpulan event prodi ilmu komunikasi. Mini vlog itu biasa mini vlog itu bisa dibuat konten oleh biasanya senat mahasiswa ataupun sebagainya yang berhubungan dengan prodi ilmu komunikasi. Dan postingannya 2-3 per week. Selanjutnya ada positioning. Nama akunnya prodi ilmu komunikasi Unsur Kalijaga. Positioningnya yaitu sebagai knowledge party dan information. Kemudian sosial media persona. Nah, tone and manner-nya yaitu wadah informasi, event, beasiswa, dan lain-lain di prodi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian menggunakan language bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan topic of interest-nya yaitu update informasi terkini dan juga aktual. Selanjutnya ada big message. Nah, pembuatan media sosial prodi ilmu komunikasi mengharapkan orang-orang untuk lebih mengenal ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, media sosial ini bisa juga dijadikan wadah dan juga sarana untuk berkreasi, menampung aspirasi mahasiswa, dan juga dijadikan sebagai sumber terpercaya bagi mahasiswa dan juga dosen ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu editorial plan. Saya bagi menjadi 1 bulan menjadi 4, yaitu minggu pertama ada postingan di Instagram feed yaitu mengenai kegiatan prodi menggunakan image poster. Kemudian masih di minggu yang pertama di Instagram feed ada informasi penerimaan mahasiswa baru yang menggunakan image poster. Kemudian masih di minggu yang kedua yaitu tanggal 9 bulan 8 2021 ada konsentrasi prodi. Nah, itu mensosialisasi kepada mahasiswa baru untuk memilih antara mahasiswa prodi public relation ataupun advertising yang divisualkan dengan image poster. Kemudian masih di minggu yang kedua ada pengenalan profil dosen, TU, dan jajaran lainnya. Beralih ke minggu yang ketiga ada Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada sosialisasi banding UKT. Nah, di sini baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang merasa keberatan dengan UKT-nya, dia bisa mengajukan banding untuk diturunkan UKT-nya. Kemudian di minggu yang keempat ada PBAK mahasiswa baru ilmu komunikasi. Kemudian ada informasi event. Dan creative output dari social management ini adalah pembuatan media sosial prodi ilmu komunikasi mengharapkan orang-orang untuk lebih mengenal ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, membuat mahasiswa termotivasi untuk selalu berkreasi dan juga memudahkan mahasiswa mengetahui seputar informasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video.